Hai, selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian baik-baik saja ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia. Sebelumnya, ada yang tahu bernafas itu apa? Ya, bernafas merupakan kegiatan menghirup dan mengeluarkan udara. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat keluar masuknya udara pernafasan. Udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Bagian rongga hidung dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Rongga hidung bertugas menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara di sana. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan selaput lendirnya yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Organ pernafasan manusia yang kedua adalah faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan 2 saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan disebut saluran pencernaan atau orofarinks yang berada pada bagian belakang, dan hidung dengan tenggorokan disebut saluran pernafasan atau nasofaring yang berada pada bagian depan. Fungsi utama faring dalam sistem pernafasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernafas melalui mulut. Lalu organ pernafasan pada manusia yang ketiga adalah laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa ini yang disebut jakun. Organ pernafasan pada manusia yang keempat adalah trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan
dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin, dan ketika sedang menelan katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. Trakea memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanis batuk. Pada bagian bawah trakea bercabang menjadi 2 saluran yang disebut dengan bronkus. Saluran bercabang ke sebelah kiri menuju paru-paru, sebelah kiri, dan bercabang ke sebelah kanan menuju sebelah kanan. Organ pernafasan pada manusia yang kelima adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang rawan, hanya saja lebih sempit. Susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur, yaitu berselang-seling antara tulang dan otot. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea, hanya saja dinding bronkus lebih tipis jika dibandingkan trakea. Organ pernapasan yang keenam adalah alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil yang berongga dan merupakan alat pernapasan. Letak alveolus ada di ujung saluran pernapasan, yaitu paru-paru. Ukuran alveolus yang sangat kecil menjadikan struktur ini sebagai benda yang harus dilihat menggunakan alat bantu. Fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran udara. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa dari bronkiolus dan mengalirkannya ke darah agar seluruh organ dalam tubuh mendapat oksigen. Setelah kita mempelajari organ pernafasan pada manusia, selanjutnya kita akan berdiskusi melalui WhatsApp group mengenai organ pernafasan dan penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan melalui teks bacaan yang tersedia dalam WhatsApp group, atau kalian dapat buka di buku siswa tema 2 halaman 57. Ibu beri kesempatan untuk kalian membaca terlebih dahulu teks bacaan yang tersedia agar kalian memahami. Selanjutnya, kalian dapat menggarisbawahi atau menuliskan kata-kata penting yang terdapat dalam teks tersebut.
Setelah kita membaca dan memahami teks bacaan yang tersedia, dapat kita lihat bahwa penyakit asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Setelah mengetahui penyakit apa saja yang berhubungan dengan organ pernafasan, selanjutnya kalian akan membuat bagan yang berisikan tentang penyebab, gejala, dan pengobatan terhadap penyakit tersebut. Properti tari. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Jenis benda yang menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, piring, kipas, payung, tameng, dan tombak. Fungsi properti tari. Fungsi properti tari membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Nah, teman-teman, demikian tadi informasi tentang properti tari pada tari daerah. Banyak jenis tari daerah yang menggunakan properti pada setiap pementasan tariannya. Nah, coba temukan tarian daerah yang berasal dari daerahmu beserta properti yang digunakan. Selamat mencoba dan selamat belajar. Setelah mempelajari materi properti tari, kalian dapat melanjutkan tugas yang Ibu sudah berikan di WhatsApp group. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.